Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang penyakit flu pada kucing. Dimana aku bakal ngebahas mulai dari gejalanya, penyebabnya, pengobatannya, dan juga pencegahannya itu seperti apa. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi flu itu sebenarnya nggak terjadi hanya di manusia aja. Kucing kalian, bahkan juga anjing, itu juga bisa terkena flu. Nah, sebenarnya penyakit flu atau pilek pada kucing ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Dan paling umumnya itu disebabkan oleh infeksi virus. Tapi selain itu bisa juga terjadi karena infeksi dari bakteri, terus alergi, dan juga paparan dari zat iritan. Jadi kucing yang pilek itu sebenarnya tidak menularkan atau tidak tertular dari manusia. Tapi dia itu biasanya tertular dari hewan yang lain. Bisa dari kucing sesama kucing atau bahkan bisa aja dia itu dapat virusnya atau penyebabnya itu dari hewan yang lain, yaitu misalkan anjing. Nah, saat kucing kalian itu lagi pilek, mereka itu bakal menunjukkan beberapa gejala yang perlu kalian perhatiin. Misalnya itu seperti sering bersin, terus bagian hidungnya itu suka keluar air gitu guys, ingus-ingus gitu. Terus matanya juga berair, terus batuk, lemas, lesu, terus kurang nafsu makan, dan bahkan kucing kalian bisa demam. Penyakit flu ini merupakan salah satu penyakit yang tidak membahayakan bagi kucing kalian. Tapi kalau misalkan kucing kalian itu punya penyakit bawaan, itu yang ditakutkan karena bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit yang lebih parah gitu. Jadi menyebabkan si kondisi tubuhnya drop sehingga bisa membahayakan kucing kalian. Nah, sebenarnya ada 4 penyebab terjadinya flu pada kucing. Yang pertama adalah infeksi dari virus herpes kucing. Nah, pilek pada virus yang disebabkan oleh virus herpes kucing ini bisa berlangsung dalam 5-10 hari. Tapi 5-10 hari ini untuk kasus yang ringan. Kalau kasus yang parah itu bisa mencapai waktunya itu 6 minggu guys. Jadi lumayan lama. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh felin herpes virus tipe 1. Nah, virus ini tuh bisa menyerang dari kucing liar ataupun kucing kampung. Jadi mereka itu bisa menyerang semua jenis kucing ya guys. Walaupun kucing kampung itu biasanya lebih kuat kan dibandingkan dengan kucing-kucing ras. Tapi memang virus ini tuh bisa menyerang keduanya. Nah, penularan dari virus ini tuh biasanya itu melalui air liur atau adanya cairan dari satu kucing ke kucing yang lain. Tapi bisa juga terjadi karena makanan dan juga tempat yang kurang bersih sehingga bisa terkontaminasi dari virusnya dan dapat berpindah dari hewan yang sakit ke hewan yang lain. Terus yang kedua, infeksi dari felin kalikivirus. Nah, sama kayak yang virus yang tadi, yaitu yang herpes tadi. Nah, virus ini tuh juga bersifat menular. Tapi yang paling parahnya itu selain flu dan juga batuk, dia juga bisa menyebabkan adanya luka di sekitar mulut dari kucing kalian. Selain itu juga bisa menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau yang kita sebut dengan pneumonia. Nah, penularannya itu kurang lebih sama kayak virus herpes, yaitu mulai dari air liur, terus makanan yang kurang bersih, yang sudah terkontaminasi dari virusnya, terus lingkungan yang kurang bersih dan juga terkontaminasi dari virus yang tadi. Nah, virus ini tuh biasanya menyerang kucing yang umurnya 8-12 minggu. Dan umumnya bisa mereda, virus ini tuh bisa disembuhkan dalam waktu 5-10 hari. Terus yang ketiga penyebabnya adalah alergi dan juga iritasi. Nah, sebenarnya bukan cuma manusia yang bisa alergi ya guys, kucing juga bisa alergi. Nah, alerginya juga macam-macam, bisa karena debu mungkin, terus kutu, terus makanan, terus bau-bauan gitu kayak parfum gitu, terus asap rokok, jamur, dan lain sebagainya. Nah, saat terjadinya alergi, biasanya itu saluran napas dari kucing bisa mengalami iritasi dan juga membengkak. Hal ini membuat kucing mengalami pilek, batuk, dan juga sering bersin serta napasnya itu berbunyi. Selain itu, hidung dan juga matanya juga berair. Nah, alergi juga biasanya bisa ngebuat si kucing itu menggaruk-garuk badannya karena mereka itu merasa gatal di sekitar badannya. Terus yang keempat penyebabnya adalah biasanya tuh ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu di bagian hidungnya. Ada benda lah yang ada di bagian hidung dari si kucing kalian. Nah, kucing itu kan sebenarnya hewan yang suka banget dengan sesuatu hal yang baru atau penasaran atau nggak bisa diem lah. Nah, bisa aja pas dia main,
itu ada beberapa benda yang nyangkut ke bagian hidungnya. Nah, karena adanya benda ini bisa aja menyebabkan hidungnya itu tersumbat sehingga dia bisa sesak napas karena kan susah untuk bernapas. Bahkan yang paling parah bisa menyebabkan iritasi juga. Makanya bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang lain tuh. Karena ada iritasi bisa menyebabkan beberapa infeksi sehingga terjadinya ada mukus di situ, terus kucingnya jadi sakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kucing kalian yang lagi flu. Nah, yang pertama, kalian coba usap bagian mata dan juga hidung kucing kalian itu dengan sesuatu hal yang basah, misalkan kapas yang udah dibasahin, atau bisa menggunakan kain yang basah. Nah, caranya itu kalian bisa mencelupkan si kapas ataupun kain itu ke air yang hangat, terus kalian tempelin di bagian mata dan juga hidung kucing kalian yang sedang flu. Biasanya kan kalau kucing yang sedang flu itu matanya suka banyak belek gitu. Terus bagian hidungnya juga kotor dan kotoran dari ingus yang udah mengering itu biasanya kan jadi numpuk kan dan mengering keras gitu. Jadi kalian harus bersihin sehingga proses dari untuk menghirup udara si kucing kalian itu jadi lebih lancar. Dan disarankan itu untuk menggunakan air yang hangat dibandingkan dengan air yang dingin ya guys. Dan juga kalian harus melakukan pembersihan itu secara perlahan. Kalau misalkan kalian itu keras itu untuk menyekanya, itu bisa aja nanti bisa lecet dan menyebabkan iritasi pada kucing kalian. Jadi pelan-pelan aja ya. Terus yang kedua itu memberikan makanan yang beraroma kuat. Biasanya itu kalau aku ya, kalau kucing aku itu lagi flu, aku biasanya kasih wet food karena wet food itu makanan yang baunya itu lebih menyengat dibandingkan dengan dry food. Tapi untuk beberapa kasus kalian juga bisa untuk memberikan makanan yang asli. Asli ini maksudnya kalian bisa ngasih ikan ataupun beberapa makanan yang berbau menyengat itu ke kucing kalian. Nah, tujuannya adalah biasanya kucing yang lagi flu itu kan mereka hidungnya tersumbat tuh. Nah, mereka sulit untuk mencium atau menghirup aroma dari makanan sehingga menyebabkan mereka itu jadi kurang nafsu makannya. Nah, jadi kalian bisa kasih beberapa makanan yang punya wangi atau bau yang menyengat sehingga mereka bisa dirangsang nih nafsu makannya sehingga bisa lahap untuk makan. Tapi kalau misalkan ada kasus si kucing kalian itu sangat nggak mau makan gitu loh, susah untuk makan. Nah, kalian bisa membantu untuk menyuapinya guys. Kalau aku sih biasanya pakai squid gitu. Jadi si dry foodnya itu aku campur sama air gitu. Aku larutin sehingga dia itu agak sedikit cair gitu kan. Jadi aku bakal masukin ke dalam mulut si kucing aku itu. Jadi nanti makanan tetap masuk ke dalam tubuh mereka. Karena kalau misalkan mereka lagi iritasi, lagi flu, mereka kan susah makan. Nah, kalau susah makan, mereka itu jatuhnya nanti bakal lemes lama-lama nggak ada energi kan, kita takut. Makanya aku bantu untuk memasukkan makanan dengan squid. Nah, terus yang ketiga, kalian harus menjaga kualitas dan juga kebersihan dari lingkungan tempat tinggal kucing kalian. Nah, ini tuh merupakan salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya pilek pada kucing kalian karena diakibatkan oleh alergi dan juga iritasi lingkungan. Cobalah kalian itu untuk menjauhkan kucing kalian dari beberapa penyebab dari kucing kalian jadi pilek, misalkan kayak parfum atau wangi-wangian yang terlalu menyengat, atau bisa juga jauhkan dari asap rokok. Dan juga kalau misalkan lingkungan kalian, lingkungan tempat tinggal si kucing itu atau ruangan kucing itu terasa kering, kalian bisa memberikan mereka itu pelembab udara gitu loh. Karena mereka itu bisa meredakan hidung yang tersumbat. Hal ini bisa menyebabkan kucing kalian menjadi lebih leluasa untuk bernapas. Terus yang keempat, mengurangi tingkat stres dari kucing kalian. Nah, sebenarnya stres itu tuh salah satu pemicu untuk beberapa jenis penyakit sebenarnya guys ya. Nggak cuma pilek aja atau flu aja. Jadi penyakit-penyakit lain juga disebabkan salah satu pemicunya adalah stres. Nah, cara kalian untuk membuat kucing kalian nggak stres itu biasanya kalau aku ya, itu tempatkan mereka dalam satu rumah, dalam satu ruangan, dan jangan di kandang terus. Tempatkan kucing kalian itu di beberapa ruangan yang nyaman, besar, dan juga terdapat beberapa mainan-mainan untuk mereka mainkan. Selain itu berikan juga kotak pasir, terus air minum, dan juga yang terakhir berikan alas tidur mereka guys. Nah, tujuannya adalah biar mereka itu jadi nyaman dan mengurangi tingkat stres pada kucing kalian.
Terus yang kelima adalah mengeluarkan ingus dari kucing kalian. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengeluarkan ingus dari kucing kalian. Yang pertama itu kalian bisa pakai metode uap. Jadi kalian sediakan tuh kayak air yang hangat atau panas, itu kan ada uapnya tuh. Nah, kalian dekatkan ke bagian hidung kucing kalian. Jadi diarahkan uap-uapnya itu ke kucing kalian biar nanti ingusnya itu mudah untuk dikeluarkan. Saat ingusnya itu keluar, kalian tinggal lap aja pakai tisu atau sesuatu hal yang bisa menyeka si ingusnya. Atau kalau misalkan kalian itu di kamar mandinya itu ada keran gitu untuk yang pengisi air hangat, ataupun kalian juga bisa membawa air hangat yang dalam satu ember itu ke dalam kamar mandi, terus masukkan kucing kalian di kamar mandi, terus kalian tutup. Nah, terapi uap ini bisa kalian lakukan dalam satu hari itu 1-3 kali sehari ya guys. Nah, saat kalian memasukkan kucing kalian itu ke kamar mandi, usahakan kalian juga masuk tuh ke dalam kamar mandinya, biar nanti kalian bisa mengontrol kucing kalian. Takutnya nanti kucing kalian merasa terancam gitu kan, berada di satu ruangan yang pengap, terus uapnya banyak gitu, jadi mereka merasa takut nantinya. Jadi kalau misalkan kalian ada di sana, itu bisa menurunkan tingkat stres mereka juga. Nah, pengobatan yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi penyakit flu pada kucing, itu kalian bisa pakai madu nih guys. Jadi kalian bisa memberikan madu kepada kucing kalian. Nah, takarannya itu biasanya setengah sendok teh, dan kalian bisa ngasih 2 kali sehari. Nah, caranya itu kalian bisa pakai sendok aja, sendok teh yang kecil itu, kalian suapin ke mulut si kucing kalian yang lagi sakit. Tapi kalau misalkan agak sulit, kalian bisa menggunakan bantuan squid ya. Terus obat selanjutnya kalian bisa cari nih di apotik, ada kok namanya adalah sambucol yang elderberry. Nah, yang 100% elderberry. Nah, takarannya itu 1 sendok teh dan sebanyak 3 kali sehari. Jadi kalian bisa kasih tuh ke kucing kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa kasih beberapa hal yang bisa meningkatkan imunitas dari kucing kalian. Jadi sebenarnya kan flu itu disebabkan oleh imun kucingnya lagi turun karena ada serangan dari virus atau beberapa infeksi yang lain, menyebabkan kucing kalian jadi lemas dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa kasih beberapa makanan ataupun suplemen untuk meningkatkan imunitas dari kucing kalian. Kalian bisa kasih mereka itu Vita Plus atau bisa kasih juga minyak ikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun dari kucing kalian. Karena sebenarnya flu itu merupakan salah satu penyakit yang bisa disembuhkan sendiri oleh tubuh kita, oleh sistem imun. Nah, begitu juga pada kucing. Makanya kita harus memberikan asupan sehingga sistem imun dari kucingnya itu meningkat. Tapi saranku kalian datang atau menemui dokter hewan, nanti bakal diberikan resep untuk beberapa obat yang bisa kalian berikan kepada kucing kalian. Nah, sebenarnya untuk penyakit flu ini kalian bisa cegah sejak dini gitu loh guys. Jadi kalian memberikan vaksin yang lengkap terhadap kucing kalian. Karena dengan memberikan vaksin yang lengkap itu bisa mencegah terjadinya beberapa penyakit pada kucing kalian. Salah satunya adalah penyakit flu ini. Selanjutnya langkah pencegahan, kalau misalkan ada kucing kalian nih, satu kucing kalian terkena flu atau pilek gitu. Jadi kalian harus dan wajib banget itu untuk memisahkan kucing yang sakit ini dari kucing yang sehat. Takutnya nanti bisa nular nih guys. Karena virus kan penyebabnya, takutnya nanti kalau misalkan mereka gabung, nanti bisa tercemar semua. Dan lebih baiknya kalian, kalau misalkan ada satu kucing yang terkena flu, kalian ambil satu kucing ini, kalian masukkan dalam satu ruangan yang terpisah. Terus ruangan yang mereka sering bermain bareng itu kalian juga bersihin. Takutnya nanti di beberapa bagian dari tempat mereka main itu ada virusnya, takutnya nanti bisa tetap menyebar juga. Oke, mungkin itu dulu ya guys pembahasan mengenai penyakit flu, mulai dari gejalanya, terus penyebabnya seperti apa, terus pengobatan dan juga pencegahannya itu seperti apa juga udah aku jelasin di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye.